Salam anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita lanjut ke materi ini ya, masih lanjutannya dari minggu kemarin, mengubah bentuk ini menjadi seperti ini. Jadi mendak A cos X plus B sin X menjadi K cos kali X min alpha. Nah dari sini nanti dari bentuk ini dirubah menjadi ini, maka bisa dicari persamaan trigonometrinya. Ya ini ya, nanti seperti ini. Ya. Nah ini, misalkan ini. Kalau ini dijabarkan adalah cos X min A itu cos X cos alpha ditambah sin X sin alpha ini. Ya. Terus kamu kalikan semua, ketemu. Nah, maka kalau cos X ini cos X, maka K cos alpha sama dengan A ini ya. Untuk menemukan aja caranya dari sini menjadi ke sini ya. Terus sin X ini sin X, maka sisanya kan K sin alpha sama dengan B. Nah ini. Nah, cara menentukan nilai K diambil dari sini ya. Ini. Maka untuk mencari nilai K itu adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat yang ada di cos ya. Yang ada di sin itu miliknya siapa? Ini A, yang di sin miliknya B ya. Ingat-ingat yang di sin miliknya B, angka di cos miliknya A, gitu ya. Nah, terus untuk mencari alfa kita pakai ini, tangen alfa dengan B per A. Jadi untuk mengisi ini adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Untuk mengisi ini adalah tangen alfa sama dengan B per A, maka alfa nanti ketemu ya. Ini. Nah coba ini. Nah ini sudutnya ya, jadi berapa besar sudutnya tergantung pada ini. Kalau seperti pertama berarti sudutnya antara 0 sampai 90. Kalau seperti kedua berarti 90 sampai 180. Seperti ini 180 sampai 270. Seperti ini berarti 270 sampai 360. Kamu dilihat B sama A-nya ya. Kalau positif kuadran 1 berarti sudutnya 0 sampai 90 dan seterusnya itu ya. Nah, contoh ini. Nah, berarti K-nya adalah apa? A kuadrat tambah B kuadrat. Ya. B kuadratnya kan yang di ini. Nah, ini ya. Angka 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Maka K-nya 2. Terus sudutnya alfanya berapa? Tangan alfa B per A. Nah, lihat. B per A. Ya. B per A. Jadi B itu yang di sin X, yang A itu yang di cos X. Jadi akar 3 per A. Jangan dilihat. Tangan alfa adalah akar 3, maka karena sama-sama positif berarti di kuadran 1. Berapa yang alfanya berapa kalau A sama dengan akar 3? Maka tangan yang alfa yang nilainya akar 3 adalah tangan 60. Maka alfanya ada 60. Maka bentuk ini dapat dirubah menjadi 2 cos X min 60. Ya. Nah, lihat ini sekarang. A-nya, dari A-nya 3, B-nya min akar 3. Ya. Nah, lihat ini. Ini. Nah ya, lagi. K-nya adalah akar dari ini kuadrat sama ini kuadrat. Pasti ini semua positif ya. Kalau biarpun ini min atau min, pasti hasilnya positif. 3 kuadrat 9, akar 3 akar 3 berarti 12 dan 2 akar 3. K-nya nanti 2 akar 3. Sekarang dilihat. Tangan alfa B per A, B-nya min, Y, sin itu kan Y. Kalau Y-nya min, X-nya positif, berarti di kuadran 4 nanti. Nah, berarti sudutnya antara 270 sampai 360. Nah, sekarang dilihat nih. Ya. Sepertiga akar 3 itu kan alfanya kan 30. Ya, kan jangan dilihat minnya dulu, cara mencari sudutnya menentukan di sini. Kalau ini min, ini plus itu di kuadran 4. Tapi jangan dilihat dulu, dipandang aja positifnya. Sepertiga akar 3 itu tangan 30. Maka di kuadran 4, cara mencari sudutnya adalah 360 dikurangi alfa atau dikurangi 30, berarti menjadi
330 ini. Berarti dirubahnya K 2K3 cos X min 11 per 6 Pi, atau ini 330 gitu ya. Jadi alfa itu ditentukan oleh B sama A nya ini, positif atau negatif dan seterusnya. Jadi tadi di sini kan ada penentuannya di sini ya. Ini B positif, ini B negatif, ini A positif, A negatif, A negatif, A positif. Sudutnya di kuadran ini, seperti yang Bagus tadi omongkan ya. Terus lagi 3 nih. Nah, tapi jika X plus, berarti di sini di min. Nah, maka cos X, maka cos K cos alfanya 3. Nah, berarti kan cos X, berarti A-nya 3. Yang ada sin X-nya, berarti B-nya juga akar 3 karena sama-sama min. Min dengan ketemu min kan plus. Gitu ya. Jadi min, jadi ini sin X kan ini ya, berarti kan ini sin X. Ini juga sin X. Maka K-nya kan min. Min K sama dengan min A ya, sama dengan min akar 3. Maka A-nya juga apa? Akar 3 ini. Yang di cos ya. Cos X-nya ada 3, berarti B ya. Cos X, K cos alfa. Ini kan. Terus K sin X sin alfa. K sin X sin alfa. Ada akar 3. Maka B-nya akar 3 ya. Nah, sekarang nyari K. A kuadrat tambah B kuadrat 2 akar 3. Nah, ada. Kan ini 9 tambah 3 12 kan. Nah, sudutnya lihat B per A. Nah, karena semua positif berarti di kuadran 1. Sepertiga akar 3 itu berapa alfanya? Akar alfanya berapa yang menghasilkan seperti ada 30 atau Pi per 6. Maka bisa dirubah ini. Nah, ini ya. Pada tingkat yang tepatnya cos X, tepatnya cos X itu miliknya A, tepatnya sin X miliknya B ya. Ini angka ini. Kalau sama-sama positif ya ini min akar 3, kalau sama-sama min ya ini positif. Demikian seterusnya. Nah, ini. Nah, sekarang ini. Kalau ada sama dengannya, berarti ini bisa diselesaikan. Nah, ini dirubah dulu ke bentuk K cos X min alfa tadi. Nah, ini. Nah, ini. Dilihat sini. Mempunyai penyelesaian kalau C-nya ini ya. Jadi C-nya ini punya persamaan ini punya penyelesaian kalau C-nya antara min K sampai K ini ya. Kan K-nya akar dari ini. Nah, sekarang dilihat ini. Contoh ya, kita langsung aja ke contoh. Nih. Nah, sekarang K-nya berapa dulu? Berarti 1 kuadrat tambah akar 3 kali 2. Nah, kan min 1 itu antara min 2 sampai 2. Berarti ini bisa diselesaikan. Berarti K-nya adalah 2, ya kan? K-nya 2. Terus sudutnya tangan alfa adalah, kan ini A, ini B. Nah, berarti min akar 3 dibagi 1, karena nah ini di sini. Nah, ini ya. Karena Y-nya min, X-nya positif, berarti di kuadran 4. Nah, sudah di kuadran 4, berarti akar 3 60, berarti di kuadran 4 adalah 360 dikurangi 3, dikurangi 60, berarti tinggal alfanya 300. Berarti ini dapat dirubah menjadi 2 cos X min 300 sama dengan min 1. Nah, ini. Nah, baru dari sini bisa diselesaikan. Min 1 itu cos berapa? Nah, berapa ya? Min 1 adalah cos 180 di sini. Min berapa? Min 2 ini pindah ini, min setengah. Berarti min setengah berapa? 60 ya. Kalau min di kuadran 2 berarti 180 diambil 60 120. Berarti ini cara mengerjakannya adalah ini pertama, yang kedua ini. Kalau cos kan alfa dengan min alfa. Udah ya. Terus cara pengerjaannya sama seperti yang kemarin-kemarin. Di sini ketemu 60
sama 180 ya. Jadi yang di sini materi kali ini merubah A cos X B sin X menjadi K cos X min alfa. Lihat ini. Nah, berapa K-nya dari sini? K-nya berarti akar dari 1 tambah 1 berarti akar 2. Berarti kan ini masih di antara min akar 2 sampai akar 2, berarti bisa diselesaikan. Gitu kan ya. Terus tangannya min B per A. Nah, berarti kan. Nah, karena ini min ini plus berarti di kuadran 4. Berarti tangan berapa yang 1? Kan 45. Berarti seharusnya sudutnya di kuadran 4 berarti 360 diambil 45 315. Ini 315. Ya udah. Maka dirubah jadi gini. Ini dibagi seperakar 2 menjadi setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 cos berapa? Cos 45 atau pi per 4 sudah. Ini terus pengerjaannya sama seperti yang kemarin-kemarin. Habis alfa min alfa terus setelah dikerjakan HP-nya ketemu min 2pi, min pi per 2 karena yang diminta apa? Yang diminta min 2pi sampai 2pi. Ya, berarti semua memenuhi yang di sini. Contoh 3. Nah, yang diminta 0 sampai 360. Nah, ini coba dulu. Ini berarti K-nya 3 kuadrat tambah 5. Berarti ini masuk di situ. Berarti 2 kan antara min 5 sampai 5. Berarti bisa dikerjakan. K-nya 5. Alfanya B per A 4 per 3. Nah, lihat. Mana alfanya? Nih. Nah, kok bisa 5 per 3? 4 per 3 itu kan 1, berapa. Nah, nanti kamu bisa tekan hasilnya ini mas 1, berapa gitu ya. Kamu tekan shift tangan. Ya, tekan shift tangan, hasilnya ini 43 tekan, sama dengannya pasti ini. Ini kan bukan sudut istimewa. Jadi cara mencari alfanya, kalau tangan alfa sama dengan bilangan, cara mencari alfanya itu ya terserah shift cos apa shift tangan apa shift sin. Ini untuk mencari tangan berarti shift tangan, masukkan nilainya ini berapa, pasti alfanya ketemu 53. Berarti ini bisa dirubah menjadi ini 5 cos ini sama dengan 2 per 5. Nah, sekarang sama ya. 2 per 5 itu cos berapa? Ya kamu tekan 2 bagi tangan dari 2 per 5 berapa, nanti ketemu pasti. Ternyata ketemu 66. Berarti cos ini sama dengan cos 66, maka dikerjakan sama. Ini sama dengan plus ini sama dengan min. Nah, alfa dengan min alfa. Terus cara pengerjaannya sama, dikerjakan. Nah, coba semua. Ternyata yang memenuhi hanya 119 dengan 347 derajat. Ya. Jadi itu. Jadi materi kali ini hanya mencari kalau bentuknya A cos X plus B sin X sama dengan C. Bagaimana cara mencari persamaannya. Jadi di materi ini tadi sudah dirubah. Bagaimana cara merubahnya. Setelah dirubah baru mencari penyelesaiannya sama seperti pada pertemuan yang kemarin. Oke ya. Dipelajari supaya kamu bisa. Oke. Sampai di sini, selamat belajar, Tuhan memberkati.